Ya, Hendra, Evandito, eh, Muhammad Ramadan, sama Giovanni. Untuk materi hari ini, teman-teman yang presentasi mohon dipersiapkan beserta studi kasusnya ya, yang di apa, yang akan ditampilkan dari video dan juga artikel jurnalnya. Untuk teman-teman lainnya yang tidak presentasi, mohon dipersiapkan untuk pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang didiskusikan hari ini. Dipersilakan kelompok 2 untuk bisa menampilkan materi presentasinya. Oke, baik. Rama sudah hadir di room meeting belum ya? Udah. Udah ya. Untuk Iya benar ya. teman-teman kelompok 2 boleh ini eh, on kamera semua. Oke, sudah semua ya. Mas Hendra ada nggak ya? Oh iya Mas, benar. Ya. Oke, udah ready semua berarti ya. Izin Pak Andrian untuk memulai Pak Andrian. Silakan Rama. Ya, benar.
Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dr. Andrian Haro, SSIMM, dan juga teman-teman yang berada di Zoom pada pagi hari ini. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai chapter 13, yaitu buying merchandise. Nah, eh, di chapter ini kita tuh bakal menggali lebih dalam tentang bagaimana retailer memilih dan mengelola merchandise serta bagaimana keputusan pembelian ini mempengaruhi seluruh strategi bisnis mereka. Kami juga akan bahas berbagai opsi branding termasuk peran penting dari private label atau merek toko yang saat ini semakin diminati oleh banyak retailer untuk membedakan uh, produk mereka di pasar yang sangat kompetitif. Oke, sebelum Tanpa lanjut, berlama-lama, iya Pak. ini memang muka kamu di blur gitu ya? Oh, oh bentar Pak. Kayak background deh Pak. Saya pikir apa memang nggak boleh dilihat muka kamu. Ntar saya matiin dulu Pak. Iya, Oke, siap. oke. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami di kelompok 2, yaitu pertama ada saya sendiri Muhammad Ramadan Putra Yadi, ada Bernardus Savandito, ada Giovanni Pardomuan, ada Mas Rega, ada Mas Hendra Aparwijaya, dan juga Mas Jidan Indra. Oke, eh, sebelum kita mulai di sini ada beberapa kalau ya teman-teman ada learning objective. Yang pertama ada LO13 yaitu identify the branding option available to retailer. LO13 2 describe how retailer buy national brands. LO13 3 list the issues retailers consider when developing and sourcing store branded merchandise internationally. Ada LO13 4 understand how retailers prepare for and conduct negotiation with their vendors. Terus ada 13.5 determine why retailers build strategic relationship with their vendors. Ada L13.6 indicate the legal, ethical, and social responsibility issues involved in buying merchandise. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk LO yang ketiga, yang pertama yakni mengidentifikasi pilihan-pilihan merek yang tersedia bagi peritel. Ada tiga jenis merek yang akan dibahas ya. Ini ada merek nasional, merek toko, dan merek generik. Nah, kita mulai dari merek nasional terlebih dahulu. Nah, merek nasional ya ini ya, ini produk yang diciptakan, diproduksi, dan dipasarkan oleh perusahaan besar yang kemudian dijual ke peritel. Perusahaan-perusahaan ini bertanggung jawab penuh untuk memastikan kualitas produk tetap konsisten dan menjalankan kampanye pemasaran yang membangun citra merek yang kuat. Nah, beberapa contoh merek nasional yang terkenal yakni seperti di produk deterjen ada Tide, di pakaian ada Ralph Lauren, dan di eh, elektronik printer ada Hewlett Packard. Nah, merek nasional itu sudah memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen karena produknya dikenal secara luas dan memiliki reputasi yang baik. Nah, konsumen biasanya lebih percaya diri untuk membeli produk ini tanpa harus khawatir mengenai kualitasnya. Nah, loyalitas terhadap merek nasional seringkali juga sangat tinggi daripada merek yang lain. Nah, sebagai contoh ketika konsumen membeli produk dari Ralph Lauren ya, maka dia akan merasa yakin bahwa model dan kualitas yang mereka dapatkan akan sama di toko manapun, yang membuat pengalaman konsumen dalam berbelanja itu lebih nyaman. Yang kedua yakni merek toko. Nah, merek toko yakni atau sering disebut juga sebagai private label, yakni produk yang diciptakan dan dimiliki oleh peritel. Nah, peritel dapat mengendalikan berbagai aspek dari produk ini, mulai dari desain, kualitas, hingga harga jual. Nah, dalam banyak kasus, peritel bekerja sama dengan produsen untuk menghasilkan produk yang sesuai standar yang mereka tentukan. Nah, meskipun beberapa retail besar memiliki fasilitas produksi mereka sendiri.
Dan merek toko ini memberikan keuntungan besar ya bagi peritel karena memiliki kendali karena mereka memiliki kendali penuh atas produk dan dapat menetapkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan merek nasional. Nah, selain itu, peritel juga dapat membangun identitas merek mereka sendiri melalui merek toko yang membantu menciptakan loyalitas konsumen. Ketika konsumen menyukai produk merek toko yang berkualitas baik dan dengan harga yang terjangkau, konsumen akan cenderung berbelanja kembali dan nyaman di toko tersebut. Ada beberapa tipe merek toko yang dikembangkan oleh peritel, yakni dari segmen merek premium, merek eksklusif, dan imitasi. Merek premium tuh biasanya menawarkan produk dengan kualitas yang tinggi atau bahkan lebih baik dari merek nasional. Nah, sedangkan merek eksklusif tuh yang retail dengan produsen atau vendor untuk menciptakan produk yang hanya dijual pada satu peritel itu. Kemudian ya imitasi ya ini em, merek yang dibuat agar terlihat mirip dengan merek nasional dalam hal kemasan dan desain. Juga ditawarkan dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Boleh di next. Belum belum. Yang ketiga ya ini Maaf. Yang ketiga yakni merek generik. Nah, merek generik adalah produk yang dijual tanpa nama merek tertentu, sehingga hanya diberi label sesuai dengan jenis barangnya. Nah, merek generik seringkali diproduksi dengan biaya yang rendah dan tanpa fitur tambahan, membuatnya lebih ekonomis bagi konsumen, kemasan maupun kualitas, dan menargetkan konsumen yang memilih harga yang terjangkau. Boleh di next. Oke, sebelum lanjut, boleh slide yang tadi bisa di ini dulu, ditampilkan dulu. Oke, boleh nggak dikasih contoh ini dalam retail yang bisa kita temui sehari-hari, itu mereknya itu kalau dikategorikan merek nasional itu apa, merek toko itu apa, merek jenis apa. Ambil contoh retailnya, satu retail aja, misalnya entah retail dalam Indomaret atau mungkin retail yang spesifik yang mungkin sering kamu jumpai gitu, seperti apa. Sudah, Pak. Kalau merek nasional tuh Pertama em, ambil retailnya dulu, retailnya apa yang gitu. retailnya Alfamart. Oke, Alfamart. Oke, di dalam Alfamart itu pasti nanti ada tadi disebutkan yang merek nasional, merek toko, dan merek generik. Nah, kira-kira merek nasional itu di Alfamart tersebut apa saja sebetulnya? Merek nasional itu seperti mungkin ini ya Pak, Indomie, eh ya yang dipasarkan perusahaan besar seperti Indomie atau apa ya, mie sedap atau eh, minyak Sanko mungkin. Oke. Oke. Nah, sekarang supaya biar satu kelompok, misalkan merek nasionalnya itu kita ambil merek nasional, toko, dan generiknya itu dalam satu kategori produk. Nah, jadi misalkan kayak misalnya tadi ambil contoh ada misalnya minyak Sanko gitu, atau mungkin tadi apa apalagi tadi selain minyak tadi kamu sebutkan. Hmm, mie instan. Oh, Indomie ya. Indomie atau mie instan itu ada merek nasionalnya, ada merek tokonya, ada merek generik. Nah, jadi eh, ambil contoh seperti itu. Kalau tadi kan itu secara umum ya. Jadi kalau misalnya Ya. di Alfamart itu merek nasionalnya ada misalnya tadi si apa Indomie, terus ada Sanko untuk minyak, terus satu lagi apa lagi tadi yang kamu sebutkan. Saya menyebutkan mie sedap juga, Pak. Oh, mie sedap. Oke, berarti misalnya ini ambil contoh dua kategori ini tadi dari mie instan dan juga dari untuk produk ini ya, untuk eh, bumbu dapur ya, untuk kebutuhan produk dapur gitu. Nah,
Untuk merek tokonya dan merek generiknya adakah? Eh, Kalau merek toko semisal ini Pak, dari merek Alfamart sendiri, misal yang di labelin Alfamart itu ada gula Alfamart, terus apa ya, Ya, oke. Berarti seperti tadi itu. kalau gitu berarti merek nasionalnya ganti. Jangan si apa? Jangan si minyak sama si Indomie. Berarti gulanya gula apa sih kalau merek nasional? Gulaku Pak, Oke, atau gulaku. Tropicana. Oke, oke ya. Oke, itu merek nasional. Lalu merek tokonya tadi Alfamart yang gulanya ya, gula kemasan dengan brand dari si Alfamart. Atau bisa dikatakan juga dengan private label dengan toko tersebut, makanya dibuat dengan brandnya Alfamart. Lalu merek generiknya, Kalau merek generik itu malah cenderung adanya di pasar sepertinya, Pak. Jadi betul, seperti betul. gula-gula tanpa Gula merek. eceran, gula eceran Iya, atau gula yang tidak ada brandnya. Nah, eh, mungkin kalau kayak di retail itu sendiri, eh, merek generik ini maksudnya retail yang ada di dalam sebuah apa ya untuk punya standar gitu ya kayak misalnya di Alfamart atau Superindo dan lain-lain merek generik itu tuh jatuhnya kalau tidak ada informasi yang jelas dan apa tidak ada apa namanya mungkin diketahui produksinya dan lain-lain itu bisa menimbulkan apa ya eh, kekhawatiran nanti si konsumen eh, menganggap ini eh, oplosan kah atau mungkin benar produk yang diproduksi secara baik atau enggak gitu ya. Nah, kecenderungan biasanya merek generik itu ya memang ditemui di pasar-pasar tradisional gitu ya. Jadi mungkin yang konteksnya dia tidak maaf suaranya hilang ya Pak. ini tadi ada yang nge-mute ya kayaknya. Oke, mungkin tadi ada yang tadi sampai di mana tadi suara ininya yang saya sampaikan. Oke, jadi merek generik ini kan kecenderungannya tuh hanya dari produk-produk kebutuhan pokok. Nah, menurut kalian, menurut Hendra juga dan juga teman-teman satu kelompok, apakah mungkin selain produk kebutuhan pokok, merek generik itu bisa hadir gitu atau bisa disediakan di pasar, di retail gitu? Kira-kira pernah gitu melihat? Mungkin kalau selain kebutuhan apa sehari-hari itu kayak tembakau kali Pak. Ada. Oke, coba diingat lagi deh. Kalau misalkan eh, mungkin kayak apa bilangnya? eh tapi kayak misalnya beras atau apa itu kan jatuhnya begini. eh Maksud saya misalnya ambil contoh kayak sabun atau mungkin untuk apa lagi yang kayak produk-produk lainnya apakah memungkinkan gitu dengan merek generik gitu? Oh, memungkinkan Pak. Saya pernah menjumpai sabun tanpa merek, sabun buat nyuci piring itu. Kayaknya ada. Oh, oke 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 paham paham. Iya iya iya, oke. Tapi situasi tersebut tuh biasanya
karena ada apa bilangnya, ada kepentingan untuk misalnya kayak tadi mencari harga yang murah atau bisa didapatkan apa namanya dalam jumlah yang mungkin apa apa bilangnya, terkadang kan kayak mungkin pernah dengar nggak yang sabun kayak di sabun-sabun untuk laundry atau sabun-sabun untuk yang kan terkadang tuh mereka kayak menjual juga ya sabun-sabun itu kan itu kadang mereka nggak ada mereknya juga, itu hanya cuman tulisannya sabun untuk deterjen, sabun laundry yang nanti bisa dipasok ke istilahnya untuk ke pelaku-pelaku untuk eh, jasa laundry tersebut kayak gitu. Nah itu juga bisa karena jatuhnya dia kayak diproduksi secara apa ya bilangnya, home industry gitu ya. Gitu. Oke, mungkin itu tambahannya. Silakan bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih, Pak. Yang selanjutnya yakni alasan pengecer memilih toko. Nah, ada beberapa alasan peritel memilih untuk mengembangkan merek toko ya daripada merek yang lain. Karena apa? Karena yang pertama yakni bisa ekspansi produk yang unik. Lah, merek toko memungkinkan pengecer untuk menawarkan produk yang mungkin tidak tersedia dari merek nasional ya, seperti varian produk atau produk baru gitu. Nah, ini memberikan keunggulan kompetitif karena pengecer dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak sepenuhnya terpenuhi oleh produk dari merek nasional. Yang kedua yakni meningkatkan profitabilitas. Yakni mengembangkan dan menjual merek toko seringkali lebih menguntungkan bagi retail karena mereka memiliki kendali penuh atas produksi dan harga jual yang bisa lebih rendah dibandingkan dengan produk merek nasional. Retail juga dapat meningkatkan margin keuntungan dengan menjual merek toko tanpa bergantung pada harga yang ditentukan oleh produsen merek nasional. Yang ketiga yakni fleksibilitas dalam pengandalian. Nah, peritel memiliki kendali lebih besar atas kualitas, desain, harga, dan pemasaran produk. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan preferensi konsumen, sehingga dapat meningkatkan pengalaman belanja dan kepuasan dari konsumen. Boleh di next. Yang selanjutnya yakni menjelaskan bagaimana peritel membeli merek-merek nasional. Yang pertama yakni bisa dengan yang pertama yakni pertemuan dengan vendor. Nah, retail bertemu dengan vendor atau pemasok produk di tempat yang dikenal se- eh, sebagai pusat pasar grosir atau di acara besar yang disebut trade shows. Nah, di sini eh, retail bisa melihat dan membandingkan produk-produk secara langsung. Bisa juga dengan menilai kualitas dan gaya produk untuk memastikan kesesuaian dengan toko mereka. Selain itu, retail juga bisa melihat dan melihat inovasi yang sedang populer pada pameran tersebut. Yang kedua yakni eh, proses evaluasi dalam proses evaluasi dan pemilihan. Lah, retailer bisa membahas bagaimana produk dari vendor tersebut dan juga mengevaluasi produk baru yang dipamerkan, serta mempertimbangkan pilihan untuk ke depannya. Nah, mereka retail juga meninjau ulang sampel produk yang mungkin disediakan oleh vendor. Kemudian didiskusikan bersama tim untuk memastikan bahwa produk yang dipilih sesuai dengan toko mereka. Yang selanjutnya yakni yang terakhir yakni negosiasi. Nah, setelah memastikan produk yang sesuai, peritel akan bernegosiasi dengan vendor terkait harga, jumlah pesanan, dan ketentuan pembelian lainnya. Sebagai contoh, retailer bisa bernegosiasi agar mendapatkan harga yang lebih kompetitif untuk produk populer atau meminta variasi produk tertentu terhadapnya. Nah, setelah kesepakatan tercapai, retailer akan melakukan pemesanan dan produk siap dikirim ke toko mereka untuk dijual kepada konsumen. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, kita masuk kepada developing store brand. Untuk poin yang pertama ada pengembangan merek toko oleh pengecer besar. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini bahwasanya mendevelop itu
bukan hanya brandnya aja, tapi store-nya juga harus di-develop teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, eh, bahwasanya pengecer yang besar ya, pengecer besar yang menawarkan sejumlah barang bermerek, contohnya kayak Costco, Kroger, H&M, IKEA, Walgreens, itu mereka punya divisi yang didedikasikan untuk pengembangan barang-barang toko mereka gitu. Jadi karyawan ini khususnya spesifik untuk mengidentifikasi tren, merancang dan menentukan produk. Kemudian dia juga memilih produsen untuk memproduksi barang serta memelihara staf di seluruh dunia untuk memantau kondisi di mana produk itu dibuat. Nah, yang kalau dari buku itu contohnya ada Costco. Costco itu awalnya itu eh, menyediakan sebuah mainan yang seharga 50 dolar dari produsen. Tapi pengecer lain itu jual harga $100. Awalnya gitu, teman-teman. Nah, rencana awal Costco adalah jualnya seharga $60. Namun, perusahaan itu menghabisin berbulan-bulan waktu untuk bekerja sama dengan produsen guna menurunkan biaya produksi. Jadi, biaya produksinya tuh dipres sama Costco dengan cara bekerja sama tadi sama perusahaan lain. Jadi $25. Nah, akhirnya Costco itu jual mainan seharga $30 ke customer. Jadi di sini ya poin yang bisa diambil adalah bahwasanya kita mendevelop store brand kita untuk bekerja sama dengan pihak lain guna menekan biaya produksi untuk harga jual yang lebih rendah juga. Jadi yang di sini yang diuntungkan adalah customernya. Jadi customernya happy, harga mainannya itu ditekan ke harga $30, sedangkan toko lain menjual dengan harga yang sangat tinggi banget, $100. Gitu, teman-teman. Oke, next di sini ada masih sourcing store brand merchandise. Proses pengembangan merek toko di sini di apa namanya? Disimulasikan bahwa kita itu punya toko atau kita punya store. Nah, di buku dijelaskan bahwasanya desainer ini bekerja sama dengan Departemen Perdagangan atau manajemen 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 ini bekerja sama dengan Departemen Perdagangan ini guna memilih produsen yang sesuai untuk menciptakan 5 hal. Yang pertama ada kualitas, kemudian adalah efisien, kemudian ada kuantitas, biaya dan waktu. Jadi kelima ini saling bersinergi guna menentukan bahwasannya penjualannya itu bagus dan operasionalnya juga bagus. Jadi kalau misalnya ada kualitas tapi nggak efisien, itu sama aja gitu. Maksudnya nggak bagus. Jadi kelimanya ini harus berkesinambungan, bersinergi satu sama lain. Jadi dia barangnya berkualitas, barangnya efisien, kuantitasnya baik, biayanya oke, jadi nggak terlalu tinggi dan waktu pengirimannya juga oke. Gitu, teman-teman. Ya, Oke, Rega, boleh saya tanya dulu sebentar ke boleh Bu. slide yang tadi. Boleh Pak. Slide yang ini dengan slide yang sebelumnya itu sebenarnya ada keterkaitan. Boleh slide yang sebelumnya. Oke. Ini dikatakan bahwa em, ada produk yang istilahnya produk nasional yang dijual yang dijual seharga $60 gitu ya. Iya Namun betul. kemudian dari si toko tersebut coba melakukan apa namanya Kerjasama kolaborasi Pak. Iya kolaborasi. untuk bisa membuat produk yang sejenis dengan harga $30 Iya gitu ya. betul Pak. Oke, lalu kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, baik. Nah, ini kan di sini dikatakan pengembangan merek toko itu tuh sebetulnya eh, ada tahapannya ya. Ada melakukan seleksinya karena si toko itu nggak bisa melakukan produksi secara mandiri. Mereka akan memilih ibaratnya kalau teman-teman dulu ingat itu ada namanya kayak di operasional tuh ada kayak maklon atau ada pihak ketiga yang akan memproduksikan untuk ke si pihak apa namanya yang memiliki merek ini gitu. Nah, jadi itu akan menentukan nih siapa yang bisa membantu produksi dari merek toko tersebut. Nah, itu dari kualitas, efisien, kuantitas, biaya, dan waktu. Nah, ini sebenarnya ini kan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan si merek toko ini bisa eh, sesuai gitu ya dengan Betul Pak. kebutuhan konsumen. Tapi kenapa kecenderungannya atau persepsi nanti dari konsumen merek toko itu terkesan harganya lebih murah, tapi agak Tinggi. kualitasnya lebih
kurang optimal dibandingkan merek nasional lain atau merek yang sejenis. Nah, ini berarti untuk apa gitu kalau misalnya menentukan tadi faktor-faktor ini, tapi kalau kenyataannya nanti di pasar nanti seperti itu gitu, persepsinya Izin Pak, kira-kira gimana? Mhm. izin kalau untuk apa namanya? Kalau untuk itu kan persepsi customer ya. Ada juga customer yang emang persepsinya beda juga Pak. Jadi dia mungkin eh, biayanya murah, tapi tadi kan Bapak bilang biaya murah tapi kualitasnya rendah ya. Ada juga customer yang pengennya eh, di tingkat customer tertentu ada yang pengen biayanya mahal, tapi kualitasnya oke juga. Tapi dia juga nggak menentukan biayanya sih Pak. Gitu. Jadi persepsi customer mungkin benar, tapi beda-beda juga kalau menurut saya begitu, Pak. Sekarang saya coba kembalikan ke kamu. Kalau kamu disuruh pilih, lebih memilih merek toko atau merek nasional? Merek nasional, Pak. Nah, alasannya Iya. apa? Yang tadi Bapak bilang sih, Pak. Cenderung ya, saya juga customer yang cenderung ke arah sana. Oke, jadi itu yang maksud saya menjadi pertanyaan. Jadi sebenarnya tuh tujuannya apa nih sebenarnya si retailer itu membuat merek toko ini kalau kayak gitu? Kalau yang saya lihat sih, Alfamart kan punya air sendiri ya, Pak. Kayak air mineral sendiri. Indomaret juga punya. Mungkin kalau berdasarkan analisis saya, Pak ya, sebagai mahasiswa ya, Pak. Dia pengen menambah margin sendiri, Pak, dengan barang-barang milik sendiri. Jadi nggak ngambil dari orang. Jadi produksi sendiri, dijual sendiri. Kan lumayan tuh marginnya, walaupun nggak besar. Kalau menurut saya seperti bagaimana, Pak? Iya, saya menanyakan dulu ke kamu gimana. Jadi memang tentunya kan si toko ini dia memang nggak punya produk dia sendiri gitu ya. Kalau misalnya dia nggak ada membuat semacam eksistensi dari produk merek tokonya, otomatis kan orang hanya berpikir, oh berarti dia ya hanya ibaratnya titipan aja, barang-barang Iya, titipan aja gitu. Sekarang kalau misalnya dia sudah punya own brand sendiri untuk toko, untuk produk-produk yang mereka jual orang dia akan mencari juga gitu lambat laun nanti akan mencari gitu kayak sekarang Indomaret, Alfamart itu udah berlomba-lomba punya merek produk sendiri itu misalnya dari makanan ringannya atau mungkin dari makanan yang bisa di apa ya bilangnya kayak makanan instannya juga gitu itu kan banyak yang mencari gitu ya dan akhirnya itu menambah kayak tadi dari sisi untuk pendapatan mereka juga gitu ya iya betul. dan ibaratnya untuk pengembangan bisnis mereka jadi bukan kayak sekarang Indomaret udah ada punya Indom apa e-point ya atau untuk kayak e-point atau e-coffee-nya gitu kan. Jadi itu kan perluasan dari bisnis mereka dengan merek toko itu gitu. Nah, ke situ tuh arahnya. Oh iya, Walaupun nanti ada pertimbangan bahwa saya lebih senang kalau kopi mah ke yang sudah bermerek aja gitu, maksudnya yang sudah umum gitu. Tapi kan ada satu sisi, oh dia mau sekalian mau beli produk-produk kebutuhan lainnya, jadi bisa sekalian mampir ke minimarket gitu. Nah itu kan salah satu strategi juga gitu. Itu sih. iya baik, Pak. Oke, siap, silakan. Oke, terima kasih banyak, Pak. Kita lanjut ke cost associated with global sourcing decision atau penggunaan fasilitas produksi di negara berkembang. Jadi beda ya teman-teman kalau misalkan negara maju sama negara berkembang ini beda ya. Baik kita riset pemasaran pun juga kayak gitu. Akan lebih sulit di negara berkembang karena di negara berkembang database-nya itu lebih sensus untuk masalah sensus itu nggak apa namanya nggak serutin sama negara maju ya. Begitu pula juga penggunaan fasilitas produksi di negara berkembang. Di sini pengecer menggunakan fasilitas produksi di negara berkembang untuk barang bermerek pribadi karena biaya tenaga kerja yang rendah, tapi harus mempertimbangkan biaya tambahan seperti fluktuasi nilai mata uang, tarif, waktu pengiriman yang lebih lama dan biaya transportasi yang meningkat karena kualitas aspek-aspek di negara berkembang itu lebih rendah daripada di negara maju. Nah, ini tadi emang sih SDM-nya itu rendah ya. Harga tanahnya rendah, terus dia juga makan apa namanya? punya punya pangsa pasar yang besar, tapi ada juga yang harus diperhatikan kayak fluktuasi nilai mata uang, tarifnya atau dan juga waktu pengiriman yang lebih lama, kemudian biaya transportasi yang meningkat. Kemudian pertanyaan sederhananya adalah kira-kira apa dampak tarif impor terhadap keputusan pengecer dalam memindahkan proses manufaktur mereka? Nah, kira-kira apa nih? Tarif impor itu yang dikenakan oleh pemerintah
atas barang-barang yang diimpor itu dapat meningkatkan biaya bagi pengecer dan mempengaruhi keputusan mereka untuk memindahkan proses manufaktur yang lebih dekat dari lokasi guna mengurangi biaya transportasi dan penyimpanan yang lebih tinggi akibat waktu pengiriman yang lebih lama. Jadi karena adanya tarif ini, sehingga uang kita ya biaya operasional itu kita gunakan untuk membayar tarif. Yang tadinya biayanya untuk mempengaruhi keputusan pemindahan barang, transfer barang, akhirnya kita gunakan buat ngebayar tarif yang gede ini, gitu ngebayar tax yang gede ini tadi. Nah, itu dampak dari uh, tarif apabila tidak diperhatikan dengan baik. Oke, next ada masih di managerial issues associated with global sourcing decision. Ada tantangannya sekarang. Sourcing global menghadirkan tantangan yang kompleks, termasuk kontrol kualitas, waktu ke pasar, dan risiko sosiopolitik yang memerlukan aliansi kuat antara vendor dan pengecer untuk mencapai keberhasilan dalam manajemen rantai pasokan. Jadi di sini kan banyak banget shareholder ya, stakeholdernya itu banyak banget. Kalau kita tidak memperhatikan eh apa namanya vendor dan pengecer ini keberhasilannya akan lebih cenderung presentasinya akan keberhasilannya akan cenderung menurun gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah expand ke global itu semua aspek harus diperhatikan. Kemudian ada pertimbangan etika dalam sourcing global. Ini di sini contohnya ada L brand ya. Aspek kritis dari sourcing global adalah penegakan hak asasi manusia dan undang-undang tenaga kerja anak, di mana pengecer seperti L Brands mengambil langkah proaktif untuk memastikan vendor mereka mematuhi standar tenaga kerja yang adil, guna menghindari penyalahgunaan tenaga kerja dan meningkatkan kondisi kerja di negara-negara dengan upah rendah. Jadi di zaman itu teman-teman, waktu buku ini dibuat adalah banyak anak kecil yang dipekerjakan, gitu. Anak-anak dipekerjakan, terus jadi kan ini nggak sesuai sama hak asasi manusia di negara manapun dong. Elbrand itu menjadi salah satu pelopor untuk jangan dong anak kecil jangan dipekerjakan sama upah kondisi kerjanya itu ditingkatkan, jangan terlalu rendah karena mereka juga punya anak istri bisa harus hidup. Nah, jadi L-Brands ini, jadi orang-orang tahu, oh dikerja di L-Brands, eh, oke ya, jadi dia nggak mempekerjakan tenaga ini. Jadi dampak positifnya juga akan masuk kepada brand kita, teman-teman. Jadi retail kita jadi akan lebih baik lagi. Begitu. Masuk ke resident buying office, fungsi kantor pembelian residen. Banyak pengecer yang sebelumnya mengandalkan kantor pembelian residen, kini beralih ke memiliki kantor pembelian sendiri di negara lain. Seperti yang dilakukan David Smith dari Pocketsman Store yang bekerja sama dengan perwakilan pasar untuk mempersiapkan kunjungan ke vendor Italia yang sesuai dengan citra tokonya. Jadi di sini ada contohnya ada Pockets ya, Pocketsman yang dimiliki oleh David Smith ini berkaitan sama slide selanjutnya. Ini proses pembelian dan dukungan. Ketika berada di Italia, Bordat mendampingi Smith. Bordat ini temannya, kalau di buku ini temannya David Smith tadi teman-teman dalam pertemuan dengan vendor berperan sebagai penerjemah, negosiator serta memberikan informasi penting mengenai biaya impor barang ke Amerika. Jadi di sini kalau di teori ini adalah eh, kita kalau misalnya mau expand ke luar negeri, ya ini kan apa pengen beli kantor di luar negeri ya. Itu kita nggak karena ini Smith itu orang Amerika, Bordat itu orang Italia, jadi kita butuh orang akamsi. Jadi warlock sana untuk membantu kita untuk menjalankan bisnis kita. Seperti itu. Nah, dalam hal ini adalah Mas Bordat ini dia membantu David Smith dalam apapun yang dibutuhkan Smith, ini kita dibantu gitu. Dari mulai informasinya, dari mulai negosiatornya, penerjemahnya, seperti itu. Tanpa bantuan kantor pembelian residen seperti Doneger Group, akses Smith ke pusat grosir Italia akan sangat sulit dan hampir mustahil, teman-teman. Iya, karena Smith nggak tahu pasarnya seperti apa, karena yang tahu di situ adalah si temannya yaitu Mas Bordat tadi. Jadinya dia butuh bantuan Mas Bordat untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya guna menyelesaikan masalah-masalah atau expand ke sana. Ada reverse auction atau penggunaan lelang terbalik oleh pengecer. Teman-teman di sini udah pasti tahu lelang ya. Lelang ada ada banyak contoh toko-toko Instagram lelang auction yang jual LV, jual Jordan 1, jual Nike Air Max, jual Nike Nike yang lain. Nah, ini sama kayak gitu. Cuma bedanya ini digunakan oleh retailer.
lelang ini digunakan oleh retailer kalau di luar negeri. Kemudian kendalanya apa sih teman-teman di sini? Meskipun lelang terbalik paling umum digunakan untuk pembelian produk dan layanan operasional di retail, beberapa pengecer mulai memanfaatkannya untuk memperoleh barang merek toko. Namun metode ini kurang populer di kalangan vendor yang lebih memilih hubungan strategis daripada berpartisipasi dalam perang tawar-menawar anonim yang berfokus pada harga. Jadi gini, yang dijual tadinya merek-merek nasional, terus trennya bergeser kepada yang akhirnya yang dilelang adalah barang-barang milik toko. Itu satu. Eh, Barang merek toko itu cenderung lebih rendah kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andrian daripada barang merek nasional. Nah, yang kedua adalah permasalahan di sini adalah customer itu nggak suka kalau misalkan perang tawar menawar yang anonim. Mendingan kita berfokus sama harga aja kalau gitu, nggak usah tawar menawar. Akhirnya tren auction ini di zaman itu akhirnya mulai menurun seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Let's go. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pentingnya negosiasi dengan vendor, yaitu understand how retail prepare for conduct negotiation with their vendor. Di sini ada tiga pembahasan. Yang pertama adalah definisi negosiasi dengan vendor, lalu yang kedua tujuan dengan negosiasi antara pembeli dan vendor, yang kedua, lalu yang ketiga, contoh kasus di sini kita berdasarkan apa yang ada di buku itu Carol Swigler sebagai pembeli jeans dari Bloomingdale's dalam negosiasi dengan Citizen of Humanity. Ya, jadi Citizen of Humanity ini adalah merek pakaian premium berfokus pada produksi denim berkualitas tinggi. Merek ini didirikan pada tahun 2003 oleh Dahan yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia denim. Lalu untuk Bloomingdale's adalah jaringan departemen store mewah asal Amerika yang menjual berbagai macam barang pakaian, kosmetik, perabotan rumah, sampai dengan hadiah. Didirikan pada tahun 1861 oleh Joseph. Toko ini pertama buka di New York. Jadi pada awalnya penting untuk memahami bahwa negosiasi dengan vendor bertujuan untuk mencapai kesepakatan terbaik dalam hal harga, persyaratan pembayaran, hingga eksklusivitas produk. Negosiasi seperti ini adalah sebuah proses rutin yang dilakukan oleh pembeli dari Bloomingdale's yang sedang menegosiasi pembelian produk jeans dari Citizen of Humanity. Dalam hal ini, eh, Swiller harus mempertimbangkan kebutuhan perusahaan sambil berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan vendor. Boleh di next. Persiapan negosiasi itu knowledge is power. Di sini ada tiga pembahasan, yaitu menilai hubungan antara pembeli dan vendor, menganalisis kondisi pasar, dan mengidentifikasi masalah produk dari musim sebelumnya. Jadi sebelum mulai negosiasi, pembeli harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi pasar produk yang akan dibeli. Di mana tadi pembeli, yaitu Carol Swigler, misalnya menilai bahwa beberapa model jeans musim sebelumnya pernah laku. Oleh karena itu, dia bersiap meminta markdown money untuk potongan harga Citizen dari Citizen of Humanity, di mana informasi tentang tren pasar yang sedang berkembang seperti peningkatan permintaan pakaian kasual selama pandemi juga menjadi data penting untuk bisa dibawa dalam diskusi. Dengan persiapan ini, pembeli memiliki keunggulan yang mampu mengaruhi hasil negosiasi secara efektif. Jadi next. Oke, isu-isu utama dalam negosiasi. Ada enam isu utama yang sering muncul dalam negosiasi pembeli dan vendor. Pertama itu ada harga dan margin kotor, di mana pembeli ingin harga yang lebih rendah, sementara vendor ingin margin lebih tinggi. Selain itu, pembeli biasanya ingin mendapatkan peluang markup tambahan atau diskon atas produk berlebih. Terus selanjutnya syarat pembayaran dan eksklusivitas juga menjadi poin penting. Bloomingdale's misalnya mungkin menginginkan periode pembayaran lebih panjang dan hak eksklusif untuk beberapa model jeans tertentu agar tidak jual toko lain. Alokasi iklan dan transportasi adalah aspek terakhir yang juga bisa dinegosiasi untuk menentukan siapakah yang menanggung biaya promosi dan pengiriman. Next. Itu selanjutnya adalah harga dan margin kotor. Mana eh, Swiller selaku pembeli perlu mencapai target margin kotor untuk kategori jeans. Namun untuk mencapai ini, ia mungkin harus memotong harga produk yang kurang laku sehingga membutuhkan eh,
markdown money dari vendor. Markdown money itu membantu Bloomingdale's mengatasi kerugian margin akibat diskon yang diberikan pada produk yang kurang laku. Selain itu, biaya slotting juga bisa dibahas, terutama untuk produk baru. Jadi, slotting fees memungkinkan toko menilai performa produk baru sebelum berkomitmen untuk memesan dalam jumlah lebih besar sebelum dijual lagi. Boleh next. Peluang markup tambahan dan syarat pembelian. Jadi kadang-kadang vendor menawarkan diskon untuk produk-produk berlebih yang disebabkan oleh pembatalan pesanan atau perkiraan penjualan yang terlalu optimis. Jadi Swiller mungkin menolak tawaran ini karena Bloomingdale's ingin menjaga citra sebagai toko mode terdepan. Jadi mengenai syarat pembelian, Swiller berharap bisa memperpanjang waktu pembayaran untuk menaikkan arus kas Bloomingdale's. Vendor biasanya memiliki prioritas finansial sendiri, sehingga proses negosiasi perlu mempertimbangkan penting kedua belah pihak. Jadi next. Selanjutnya adalah eksklusivitas. Itu produk sebagai keunggulan yang kompetitif. Di sini ada 2 poin, yaitu keuntungan eksklusivitas produk bagi Bloomingdale's dan keinginan Citizen of Humanity untuk distribusi yang lebih luas. Oke, dalam negosiasi, pembeli sering kali menginginkan hak eksklusif untuk produk tertentu agar tidak dijual di tempat lain. Eksklusivitas ini dapat memperkuat citra Bloomingdale sebagai toko yang menawarkan koleksi unik. Namun Citizen of Humanity mungkin ingin mendistribusikan produknya lebih luas agar penjualan lebih maksimal. Dalam negosiasi ini, Swigler juga harus mencari keseimbangan antara keinginan Bloomingdale's dan juga kepentingan penjualan vendor. Boleh next. Selanjutnya adalah alokasi iklan dan transportasi. Iklan bersama dan pengaturan transportasi. Ada 2 pembahasan, yaitu ada co-op advertising untuk mendukung promosi, transportasi, dan pembagian biaya pengiriman. Jadi untuk peningkatan pemasaran, Bloomingdale's mungkin menginginkan kontribusi iklan dari Citizen of Humanity melalui co-op advertising. Jadi dalam co-op advertising ini, vendor membiayai sebagian atau seluruh biaya iklan. Dan ini juga bisa menguntungkan keduanya. Selain itu, biaya pengiriman menjadi poin diskusi penting, meskipun produk Citizen of Humanity relatif ringan karena hanya pakaian, sehingga biaya transportasi tidak terlalu tinggi. Namun menentukan siapa yang menanggung biaya pengiriman tetap menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam negosiasi. Lalu next. Terus selanjutnya relatif dari negosiasi efektif, yaitu dalam negosiasi efektif penting untuk memilih tempat yang netral. Lalu seperti pertemuan-pertemuan Zoom, kedua belah pihak juga harus fokus dalam masalah bisnis, bukan pada hubungan pribadi, lalu menjaga objektivitas dengan data yang jelas, membantu agar negosiasi tetap terarah. Selain itu juga, Wheeler perlu menciptakan opsi yang saling menguntungkan dan sabar saat mendengar argumen dari pihak lain, lalu menjaga hubungan baik dan menghindari asumsi juga penting untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan kerja. Boleh di next. Oh, terakhir, kesimpulan itu membangun hubungan jangka panjang dengan vendor. Jadi poin-poin utama dari negosiasi, pentingnya hubungan kerja jangka panjang memanfaat negosiasi yang efektif bagi kedua belah pihak. Pada akhirnya negosiasi yang berhasil bukan hanya soal mendapatkan harga atau syarat terbaik, tetapi juga tentang membangun hubungan jangka panjang dengan vendor. Hubungan kerja yang baik antara Bloomingdale's dan Citizen of Humanity menciptakan keuntungan bagi kedua pihak dan membantu memenuhi kebutuhan pelanggan. Negosiasi ini adalah yang terencana dan dijalankan dengan bijak, memungkinkan perusahaan mencapai tujuan finansialnya tanpa mengorbankan hubungan baik dengan para vendor. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah determine why retailers build strategic relationship with their vendors. Jadi, materinya itu adalah defining strategic relationship. Jadi, hubungan strategis antara pengecer, pemasok, dan hubungan kemitraan ini ternyata jauh berbeda dari pendekatan tradisional
tradisional yang mungkin hanya berfokus pada pembagian keuntungan saja. Karena kalau dilihat dari kebiasaannya, hubungan tradisional itu mungkin sifatnya itu lebih kompetitif, di mana satu pihak itu lebih diuntungkan sementara pihak lain mungkin ada yang lebih dirugikan. Nah, sifat menang atau kalah seperti ini berarti setiap pihak itu hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan keberlanjutan hubungan mereka. Berbeda mungkin dengan hubungan strategis yang fokusnya itu untuk kolaborasi dan pengembangan kepercayaan pada jangka panjang. Dan juga dalam hubungan strategis itu, pengecer dan pemasok itu punya kesamaan antara visi dan misinya untuk memperluas potensi keuntungan secara bersama. Yang berarti kedua belah pihak itu sudah bersedia mengambil resiko dan berinvestasi dalam inovasi-inovasi yang mungkin memberikan keunggulan bersaing bagi mereka berdua nantinya. Dan konsep ini menjadi sangat penting dalam rantai pasokan yang saat ini mungkin semakin terintegrasi dengan adanya transparansi dan data penjualan dan pemahaman bersama antara kedua belah pihak mengenai preferensi dari konsumen yang memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan pasar. Nah, mungkin kalau misalnya contoh dari buku itu adalah Unilever dengan beberapa retailer yang skalanya besar. Karena waktu itu saat pandemi kebutuhan konsumen itu berubahnya cepat banget. Jadinya Unilever itu kerjasama dengan pengecer besar atau retailer besar seperti Walmart ataupun Kroger untuk menyesuaikan produk yang mereka jual agar bisa lebih sesuai dengan kebutuhan pasar di saat itu. Seperti caranya itu dengan memproduksi produk ukuran yang lebih besar lagi agar bisa lebih cepat didistribusikan lagi. Dan karena mereka ada hubungan yang kuat, jadinya tuh mereka bisa beradaptasi dengan cepat untuk menjaga ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Boleh di next slide? Oke, jadi walaupun nggak semua hubungan antara pengecer dan pemasok itu menjadi kemitraan secara strategis, tapi pengembangan kemitraan strategis ini umumnya melalui beberapa fase yang ditandai dengan peningkatan keterlibatan, yaitu yang pertama awareness, yang kedua exploration, yang ketiga expansion, dan yang keempat itu komitmen. Boleh di next? Ya, yang pertama itu adalah kesadaran atau awareness. Nah, di tahap ini adalah tahapan awal dari sebuah hubungan bisnis di mana para retailer itu belum melakukan transaksi, tapi mulai memperhatikan keberadaan dari potensi pemasok. Nah, di sini harus diperhatikan karena citra dan reputasi pemasok itu menjadi hal yang sangat krusial. Misalnya, pengecer itu mungkin tertarik dengan produk yang menarik dari pemasok yang mereka lihat di sebuah iklan. Jadinya, tahap ini berfungsi sebagai titik masuk mereka untuk membuka peluang bisnis. Lalu yang kedua adalah eksplorasi. Nah, tadi setelah mereka udah ada kesadaran di awal, kedua belah pihak ini mungkin mulai menjalin adanya kerjasama. Nah, di tahap ini pengecer itu mungkin melakukan pembelian-pembelian dengan skala kecil terlebih dahulu untuk menguji apa daya tarik produk dan mempelajari lebih lanjut tentang efektivitas pemasok untuk melakukan kerjasama. Jadinya tahap eksplorasi ini memungkinkan kedua belah pihak itu memahami manfaat dan juga tantangan apa saja yang mungkin timbul dari hubungan bisnis mereka. Boleh di next slide? Oke, yang ketiga itu adalah perluasan atau expansion. Jadi, ketika sudah ada kepercayaan dan informasi yang cukup dari pengecer dan pemasok, mereka ini bisa langsung melanjutkan ke tahap perluasan di mana hubungan tersebut sudah mulai menunjukkan tanda-tanda jangka panjang. Mereka mungkin mulai mengerjakan program promosi bersama ataupun meningkatkan jumlah produk yang diperdagangkan. Dan ini merupakan fase penting karena menunjukkan adanya potensi keuntungan bersama yang mengarah pada hubungan yang lebih kuat. Lalu, yang keempat itu adalah komitmen. Komitmen ini adalah tahap terakhir di mana hubungan-hubungan tersebut menjadi hubungan yang strategis, karena kedua belah pihak itu mulai melakukan investasi yang cukup signifikan di
relationship ini yang menunjukkan bahwa mereka itu melihat potensi jangka panjang dalam kemitraan. Jadinya mereka itu bersedia untuk berbagi risiko dan keuntungan dengan tujuan membangun stabilitas jangka panjang dalam kemitraan. Tapi yang perlu dicatat bahwa meskipun hubungan strategis ini bisa jadi sangat bermanfaat, tapi nggak semuanya hubungan pengecer dan pemasok itu akan mencapai tahap komitmen yang sangat mendalam. Dan salah satu alasannya itu adalah retailer itu seringkali harus bekerja dengan banyak pemasok sekaligus demi bisa menyediakan variasi barang untuk pelanggan-pelanggan mereka. Mungkin berbeda ya dengan produsen-produsen yang bisa milih untuk kerjasama secara eksklusif dengan satu pemasok aja. Tapi kalau pengecer itu nggak bisa bergantung pada satu sumber karena tanggung jawab mereka itu adalah menyediakan ragam pilihan produk-produk untuk konsumen mereka. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya adalah maintaining strategic relationship. Jadi, pembahasan tentang 4 dasar hubungan strategis ini menggambarkan bagaimana hubungan antara vendor dan pembeli itu dapat lebih kuat dan efektif jika disadari oleh nilai-nilai yang saling mendukung dan tujuan yang selaras. Dan keempat elemen ini bekerja sama untuk menciptakan hubungan yang produktif dan berkelanjutan. Nah, apa aja sih elemennya? Yang pertama itu adalah mutual trust atau kepercayaan bersama. Yang kedua itu adalah common goals atau tujuan bersama. Yang ketiga itu adalah open communication atau komunikasi terbuka. Dan yang keempat itu adalah credible commitments atau komitmen yang kredibel. Boleh di next? Oke. Mutual trust atau kepercayaan bersama ini adalah menjadi sebuah kunci dalam hubungan strategis. Karena ini jadi dasar yang memungkinkan kedua belah pihak, yaitu pembeli dan vendor, untuk saling berbagi informasi dengan aman. Karena ketika ada kepercayaan, kedua belah pihak itu gak hanya merasa nyaman untuk berbagi ide atau menyelesaikan masalah mereka secara terbuka, tapi merasa yakin bahwa mereka ini gak akan saling mengambil keuntungan satu sama lain. Jadinya kepercayaan ini mengurangi kebutuhan untuk pengawasan yang ketat karena setiap pihak itu yakin bahwa pasangannya itu akan tetap jujur dan bertanggung jawab bahkan ketika ada kesempatan untuk bertindak sebaliknya. Dan kepercayaan inilah yang memungkinkan hubungan itu jadi berjalan dengan lancar dan kolaboratif. Lalu ada common goals, tujuan bersama. Jadi poin ini adalah dimaksud untuk sorry, poin ini bertujuan untuk menjaga hubungan yang tetap kuat karena dengan tujuan yang sama, kedua belah pihak itu bisa mendapatkan motivasi tambahan untuk menggunakan kekuatan masing-masing dan mengejar peluang bersama. Ya, seperti contoh di buku itu, Walmart dan para vendornya itu punya tujuan bersama untuk nyediain produk yang berdampak positif bagi lingkungan. Dan Walmart ini paham bahwa mereka itu gak bisa meminta vendornya untuk mengikuti program keberlanjutan yang akan membuat mereka rugi. Sehingga tujuan bersama ini menciptakan keseimbangan antara upaya keberlanjutan dan keuntungan bisnis. Selain itu juga tujuan bersama ini membantu hubungan tetap berjalan meskipun ada tantangan. Sebagai contoh, misalnya jika vendor itu gagal mencapai target pada indeks keberlanjutan dari Walmart, Walmart itu tetap akan membantu vendor tersebut untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka karena mereka punya visi jangka panjang yang sama. Boleh di next? Yang ketiga itu adalah open communication. Jadi komunikasi yang terbuka dan jujur itu antara pembeli dan vendor ini merupakan hal yang penting dalam menjaga hubungan yang efektif. Karena dengan adanya komunikasi yang terbuka, kedua belah pihak itu bisa saling memahami kebutuhan, strategi, dan permasalahan yang dihadapi satu sama lainnya. Dan ini termasuk hal-hal seperti bekerja sama dalam membuat perakiraan penjualan, merencanakan pengiriman, dan memastikan target keberlanjutan mereka itu tercapai. Dan meski pada prinsipnya mungkin terlihatnya sederhana, tapi praktiknya itu tidak banyak bisnis yang mau bagiin informasi mereka karena merasa informasi tersebut bersifat privat.
Namun, komunikasi yang transparan ini memungkinkan adanya kerjasama yang lebih erat dan mengurangi potensi kesalahpahaman dalam hubungan. Lalu yang terakhir adalah credible commitment atau komitmen yang kredibel. Jadi, komitmen yang kredibel ini menjadi bukti nyata bahwa kedua belah pihak itu yang bersungguh-sungguh bahwa kedua belah pihak bersungguh-sungguh dalam menjaga hubungan mereka. Komitmen komitmen ini bisa terlihat dari investasi-investasi nyata seperti development produk, peningkat peningkatan layanan, ataupun langkah-langkah bersama untuk meningkatkan indeks keberlanjutan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Walmart dan juga para vendornya melalui yang namanya itu The Sustainability Insight System atau singkatannya itu TESIS. Nah, komitmen ini Walmart itu ngundang para vendor mereka untuk daftar di sistem ini dan bekerja sama untuk menganalisis data-data terkait dampak lingkungan dari setiap tahapan produksi. Mereka itu menyediakan sumber daya seperti pelatihan dan juga webinar, sehingga Walmart ini nunjukin bahwa mereka itu benar-benar peduli pada peningkatan praktik keberlanjutan para vendor dan bukan sekedar hanya omong kosong. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Giovanni. Selanjutnya di Learning Objectives 13.5, indicate the legal, ethical, and social responsibility issues involved in buying merchandise. Nah, di sini kita akan bahas tentang isu-isu legal dan etika dalam praktik pembelian barang, khususnya dalam negosiasi antara pengecer dan penjual. Dalam kegiatan bisnis, pengecer yang biasanya, sebentar, pengecer sering diharapkan pada dilema etis pada dalam memilih produk untuk dijual. Ada banyak aspek hukum yang terlibat, terutama terkait kepatuhan terhadap hak cipta dan merek dagang. Banyak pengecer saat ini semakin sadar akan tanggung jawab sosial mereka dan berusaha menjaga praktik pembelian yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip etika. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan membangun hubungan jangka panjang dengan mitra bisnis yang sah. Contoh praktik yang tidak etis adalah counterfeit atau bahasa Indonesianya itu barang palsu, barang tiruan. Nah, barang palsu adalah produk yang diproduksi tanpa izin dari pemilik merek atau hak cipta asli. Nah, biasanya merek-merek yang udah ada brandnya atau bahkan beberapa makanan yang harus otentik, misalnya seperti keju, itu eh, memiliki series atau memiliki nomor serial yang memastikan bahwa produk itu otentik. Misalnya kayak keju parmesannya eh, Prancis ya. Jadi dia itu memiliki di kode di kejunya itu ada kode serial yang dimana kita bisa ngelacak di websitenya itu beneran punya mereka. Nah itu salah satu contoh bagaimana sebenarnya suatu bisnis itu melindungi diri mereka dari pengedaran barang palsu atau kalau eh, dari kasus ini adalah makanan atau keju palsu atau tiruannya. Nah, contoh barang palsu yang kita sering temui adalah misalnya seperti sepatu gitu. Sepatu misalnya ada jenis barang-barang yang KW atau barang tiruan. Itu juga sebenarnya barang palsu yang kalau misalnya itu dibuat mirip dengan aslinya tapi nggak sesuai dengan kualitas atau namanya, maka sebenarnya itu akan merusak citra dari perusahaan tersebut. Padahal perusahaan tersebut tidak memproduksi barang itu. Itulah yang membuat praktik yang tidak etis ini berbahaya. Nah, selanjutnya produk ini meniru desain dan tampilan produk asli untuk mendapatkan keuntungan yang tanpa izin. Nah, itu juga. Jadi mulai dari keuntungan tanpa izinnya itu misalnya kita menjual barang yang tiruan semirip mungkin agar kita mendapatkan untungnya tanpa perlu kita membayar trademarknya mereka atau kita memberikan sebagian besar eh, keuntungan mereka kepada pemilik dari barang itu yang asli gitu, yang orisinal. Nah, ini kita menjual dengan harga yang lebih murah dengan produk kualitas yang menyerupai lah. Nah, itu juga merupakan bagian dari contoh praktik yang tidak etis atau barang palsu. Boleh next.
Nah, selanjutnya ada gray market, diverted, and black market merchandise. Nah, kita masuk mulai dari gray market. Gray market apa sih gray market merchandise? Gray market merchandise itu adalah barang-barang yang masuk melalui jalur distribusi yang berbeda dari jalur yang ditentukan oleh produsen. Produk ini umumnya tidak ditujukan untuk pasar tertentu, tapi masuk melalui distributor distributor yang tidak sah atau tidak certified atau tidak legal lah. Nah, misalnya smartphone merek ternama yang seharusnya hanya ada tersedia di pasar tertentu, tapi ditemukan di negara lain dengan harga yang lebih murah melalui distributor yang tidak resmi. Beberapa merek terkenal seperti Apple dan Samsung kebanyakan sering mengalami hal ini, di mana produk terbaru mereka dijual lebih murah di pasar lain sebelum peluncuran resmi di negara tujuan mereka launching. Nah, praktik ini mengakibatkan perselisihan harga yang merugikan distributor distributor yang aslinya gitu. Jadi dia melakukan launching di tempat yang tidak di certified atau tidak dilegalkan eh, oleh distributor resminya. Dia nggak tahu nih, tapi ada ternyata produk itu launchingnya bocor kemana. Nah, itu bocornya ke gray market. Nah, boleh next. Nah, selanjutnya ada diverted merchandise. Diverted merchandise adalah produk yang dipindahkan dari jalur distribusi aslinya ke jalur distribusi yang lain tanpa persetujuan produsen. Misalnya di sini ada contohnya produk kosmetik atau perawatan kulit kelas yang premium. Nah, yang hanya dijual secara eksklusif di toko tertentu, tapi bisa ditemukan di platform e-commerce dengan harga yang lebih rendah. Nah, misalnya produk perawatan kulit Korea yang dijual di Sephora, terkadang muncul di e-commerce lokal atau marketplace dengan harga miring, karena telah dialihkan dari distribusi resminya. Nah, hal ini merugikan pengecer yang resmi dan merusak citra eksklusivitas yang coba dipertahankan oleh merek tersebut, gitu. Jadi yang tadinya barang ini hanya bisa didapatkan pada pasar atau market yang ini, dia bisa bocor ke market-market yang lain yang tidak diketahui lah jatuhnya oleh eh, perusahaan tersebut yang atau pengecer resminya yang udah license atau yang udah certified. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya kita mungkin sering mendengar ya black market gitu, pasar gelap. Nah, black market merchandise adalah barang yang dijual melalui saluran distribusi yang benar-benar ilegal atau tanpa izin sama sekali. Nah, produk ini biasanya mencakup barang-barang yang sulit didapat atau terbatas. Nah, misalnya contoh ya kita pakai konsol game terbaru kayak PlayStation 5 dan Xbox Series X yang sering kali dijual di pasar gelap dengan harga yang jauh lebih tinggi karena tingginya permintaan dan terbatasnya pasokan. Ini juga dilakukan kepada barang-barang yang sulit didapat secara resmi gitu. Tapi bisa kita beli melalui pasar gelap gitu ya. Jadi jatuhnya semacam penyelundupan lah, overpricing gitu loh. Jadi tapi kita dapat barangnya. Nah, pada saat peluncurannya banyak konsumen yang kesulitan mendapatkan produk ini di toko resmi, sehingga mereka beralih ke pasar gelap. Jadi mereka yang distributor resminya ini barangnya misalnya dibeli banyak sama suatu pihak atau badan atau orang gitu. Jadi jatuhnya seperti penimbunan. Jadi ketika nanti mereka ada krisis barang ini di toko resminya, mereka baru akan mengeluarkannya itu di di resell lagi di black market, di merchandise black market gini. Jadi mereka tetap dapat, cuman harganya melambung jauh lebih tinggi gitu. Karena jatuhnya menimpa penimbun itu ngambil untung lah dari adanya kebutuhan yang tinggi, demand yang tinggi, tapi supply-nya udah dihabiskan oleh mereka dan ditahan gitu. Oke, sehingga mereka beralih ke pasar gelap meskipun harganya lebih mahal. Namun produk di pasar gelap ini seringkali beresiko dan sisi garansinya ya nggak ada gitu. Jadi dia ada barangnya. Kalau di toko resmi kita tahu misalnya mereka jaminan ini kita tahu di mana struknya berapa, kita bisa ngelihat kita kalau misalnya ada komplain apa segala macam yang sesuai dengan ketentuan dan syaratnya, kita bisa yang namanya refund atau kita misalnya retur barang apa kita ganti barangnya. Nah, kalau di pasar gelap ini karena kita itu membelinya dari pihak yang tidak resmi, jadi nggak ada juga jaminan hukumnya kalau kita misalnya memiliki atau membeli barang dari dia
terjadi suatu kerusakan atau terjadi suatu yang tidak tertera pada keterangan yang ada di apa di barangnya itu yang dipasarkan, kita bisa mengembalikannya gitu. Nggak ada tertera hukumnya seperti itu. Karena kita juga mau lapor pun juga kita belinya secara ilegal gitu. Jadi siapa yang mau nolongin nggak ada gitu. Jadi dari badan-badan hukumnya. Oke, lanjut. Oke. Sekarang masuk ke The Robinson-Patman Act. Nah, Robinson-Patman Act adalah undang-undang yang diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 1936 untuk melindungi pengecer dari praktik pesaing yang tidak adil. Contohnya, perbedaan harga yang ditawarkan oleh produsen elektronik atau pakaian olahraga pada pengecer besar dan pengecer kecil. Misalnya, sebuah perusahaan handphone mungkin menawarkan diskon besar kepada pengecer besar seperti Amazon atau Walmart, tetapi tidak memberi harga yang sama pada pengecer kecil atau toko retail lokal. Dengan adanya undang-undang ini, atau The Robinson-Patman Act ini, pengecer kecil juga memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bersaing dengan yang namanya dipasok eh, produk-produk yang dari produsen langsung, itu juga dengan harga yang sama dengan pengecer-pengecer yang besar gitu. Kesempatan yang lebih baik untuk bersaing gitu dari segi harganya, sehingga konsumen dapat menikmati harga yang stabil dan tidak mengalami diskriminasi harga gitu. Boleh next. Nah, selanjutnya ada commercial bribery, ada Oke, chargeback. sebelum lanjut boleh saya tanya lagi. Boleh silakan. Tadi ada gray market sama ada black market ya, yang di sini di dalam penjelasannya. Sebetulnya antara gray market dengan black market itu di mana sih perbedaannya gitu? Sebenarnya kalau yang dari saya tangkap ya Bang, Mm-mm, Pak, dari mm, permukaan dari permukaan itu, mm. gray market dia sebenarnya jalur distribusinya itu eh, lebih ke arah eh ada resminya tapi nggak dari mereka gitu. Suatu badan yang ada badan hukumnya tapi bukan dari mereka gitu. Mereka nggak begitu tahu-tahuan lah ini ada di situ. Tapi maksudnya mereka menyajikan yang namanya ada mungkin ada garansinya, mungkin ada pokoknya lebih lengkap dah. Kalau misalnya black market itu benar-benar kita seperti membeli barang selundupan gitu, barang-barang yang benar-benar off the market tapi masih ada di situ. Cuman ada di black market doang itu barang. Nah, itu beda banget sama yang namanya gray market. Kalau gray market ada, tapi di sini lebih murah gitu misalnya. Ada, tapi di sini lebih apa gitu. Ada, tapi di sini lebih cepat. Ada, tapi lebih banyak variasinya di sini gitu. Tapi nggak sesuai dengan apa yang di pasar resmi gitu loh. Kalau di black market yang ada ini, yang di pasar resmi udah nggak ada, udah sold out. Di sini masih ada nih kita. Ya tapi harganya nggak segitu lagi gitu Pak. Jadi black market itu benar-benar nggak ada dasar hukumnya gitu, nggak mau kemana kita juga bingung kalau misalnya mau retur. Tapi kalau grey market ya ada, cuman dia lebih ke bukan dari toko resminya langsung, bukan dari website resminya langsung. Kalau itu yang saya tangkap sih Pak. Kalau black market cuman ya udah ilegal. Oke, berarti ini kedua-duanya produknya itu tersebut benar-benar original kah atau imitation atau bagaimana? Tes tes tes. Nah Ya. kalau di sini produknya itu Pak Mm-mm, eh, lebih ke arah original nih. mm-mm. Original tapi eh, salurannya beda sama yang ditentukan oleh tokonya gitu. Jadi salurannya itu nggak resmi gitu. Bukan dari saya nih, saya nggak tahu kalian beli dari mana. Oh saya beli nih dari sini, dari sini, dari sini gitu. Tapi nggak beli di toko kami gitu. Nah itu gray market tuh. Tapi kalau black market itu eh, produknya itu asli bisa, tapi kita juga nggak bisa nuntut kalau itu asli beneran. Oh, Asli oke, iya, paham, paham, tapi paham. mungkin udah dipakai udah dibuka segelnya apa segala macem ya kita terima aja gitu karena itu black market. Oke, Mau retur juga maaf Pak. Jadi mau mau retur gitu misalnya mau bisa bisa balikin motor nih ya kita motor beli dari apa ya jeleknya dari misalnya dari apa sih pool pool motor
motor begal gitu atau motor maling gitu. Kita kan nggak bisa lapor juga kan kita belinya di sana gitu. Kalau kita beli kita kena juga gitu, nggak bakal dibantuin juga. Tapi kalau gray market ini masih ada sedikit lah gitu bantuannya lah untuk misalnya kita menjamin ini barang asli ini. Tapi kalau black market ya udah apa yang ada aja karena udah nggak ada lagi gitu Pak Oke. maksudnya. Jadi sekarang pernah dengar kan kayak just tip gitu? Iya Pak. Pernah dengar ya? Just tip di sana dia dari luar negeri, terus dia ada titipan ada titipan dari rekan-rekannya yang di Indonesia, jadi otomatis dia membeli nih produk-produk yang mungkin hanya ada didapat di negara-negara tersebut tuh. Nah, itu berarti jatuhnya masuk gray market kah atau black market? Black market. Familiar kan just tip itu yang dia misalnya ke Thailand atau mungkin dia ke luar negeri yang memang di sana tuh produksi produk-produk yang memang originalnya tuh ada di sana gitu. Hmm, sebenarnya kalau masuk ke black market bukan penyelundupan juga sih Pak ya. Maksudnya dia juga punya kalau misalnya itu original mereka punya jaminan juga kan ada apa ada apa sih namanya itu struknya atau pembeliannya atau seriesnya gitu. Asli barangnya cuma mereka nitip doang gitu. Sebenarnya kalau itu kan berarti dari saluran yang tidak diresmikan oleh perusahaan resminya gitu. Kalau mau datang datang ke sana gitu. Nah, itu jatuhnya ke gray market sih, Pak. Kalau misalnya pilihannya ke gray market. Nah, ya itu Oke, oke. sebenarnya Pak menurut saya. Jadi ini tuh yang dikatakan dari gray market dan black market untuk merchandise, sebetulnya produknya masih original ya. Produknya masih original, tapi eh, saluran atau proses pendistribusiannya atau untuk bisa sampai ke tangan si konsumen atau pengguna akhirnya itu yang tidak sesuai dengan apa bilangnya, sesuai dengan License Pak resminya gitu. resmi ya, istilahnya dengan jalur resminya gitu ya. Pak, Karena izin kan, menjawab yang masalah oh, just tip tadi, Pak. oh iya. eh saya punya teman banyak yang menggunakan apa namanya, yang bisnis just tip ya, Pak ya. Dia ke Turki, ke Thailand, ke Jepang, ke Eropa. Itu dia eh kalau misalkan dibilang ini soalnya just tip itu mulai-mulai muncul di tahun-tahun ini ya, Pak ya. Itu dia kenapa dikatakan the gray market dan juga dikatakan black market karena barang yang di apa namanya barang yang keluar dari negara ini itu nggak kena tax Pak itu yang dibilang ilegal tapi beda sama barang yang dibeli di luar negeri tapi kan di apa namanya di airport dicek dong ini barangnya itu mau dijual lagi atau untuk apa namanya penggunaan pribadi untuk penggunaan pribadi oh berarti nggak kena tax gitu. Nah, Just Tip ini lewat dengan jalur tersebut, Pak. Jadi dia beli bagasi nih, tapi bagasinya banyak. Misalkan ada mahasiswa Turki mau jalan ke Indonesia, bagasi lu berapa harganya? 3 juta deh, Mbak. Oh ya udah, gue beli ya bagasinya. Jadi seolah-olah itu barangnya digunakan secara pribadi, padahal untuk dijual lagi, Pak. Begitu cara sistem kerja Just Tip lah, kurang lebih. Berarti termasuk gray market dong namanya. Iya, tapi dia Termasuk maksudnya termasuk black market cuma gray. diakalin Ya. aja Pak. Iya, maksudnya Hmm. kan tadi di sini saya mau membedakan bahwa eh, si gray market di sini tuh memang kan jadi dikatakan bukan dari saluran yang sudah ditentukan gitu ya. Iya betul. Nah, beda kalau yang tadi black market itu udah benar-benar ilegal gitu ya. Kalau misalnya yang tadi itu yang untuk si mahasiswa yang atau mungkin ada titipan atau apa, ya kondisinya kan dia menganggap bahwa mengaku bahwa itu untuk kepentingan pribadinya, padahal Iya, ternyata harusnya kan kalau misalnya bukan untuk kepentingan pribadi pada saat di airport di apa namanya bea cukainya itu kan pasti akan kena ini ya istilahnya karena barang dari luar itu masuk otomatis harus membayar pajaknya. Nah itu iya kan betul. karena dia menganggap untuk pribadi ininya pada saat ditanyakan itu kan tidak sesuai dengan prosedurnya gitu Iya kan. tidak sesuai dengan prosedur. Itu maksud saya. Jadi maksudnya makna dari grey-nya dengan black itu tuh di sini biar kita lihat bahwa produknya memang original, tapi terkadang banyak juga yang ada yang mengatakan bahwa
eh, akhirnya jatuhnya yang kalau untuk dia tidak resmi itu kecenderungannya pasti produknya yang imitation atau mungkin yang produk yang bukan aslinya gitu ya. Nah, itu yang mungkin jadi satu apa ya, persepsi juga dan menjadi suatu masalah nanti kalau mungkin grey dan black market ini terus masih berapa ya, bisa eh, di dibiarkan gitu ya. Nah, itu mungkin tadi Kalau maksudnya untuk tadi. masalah Hmm, dibiarkan gimana, masalahnya yang hmm. jual ini, yang apa Pak, yang punya channel ke arah gray market atau black market itu justru adalah aparat-aparat kita sendiri Pak sebenarnya Pak. Karena saya ada beberapa teman di STIP, ada beberapa teman di Bea Cukai itu mengakui bahwasanya banyak oknum yang ada di sana juga mengambil keuntungan dari situ Pak sebenarnya. Gitu. Mohon Oh, izin Pak. Makasih banyak Pak. oke, siap, siap, siap. Oke ya, jadi ini buat gambaran teman-teman. Begitu maksudnya nanti pada saat kita kita bilang, oh black market nih gitu, kita tahu nih, oh batasan black market di mana. Pada saat kita bilang gray market di mana, tentu ini kan tadi dari secara teoritisnya ya. Tapi untuk realitanya yang terjadi, ya itu tadi bisa kita lihat dari beberapa situasi-situasi ya tadi yang mungkin ditemui. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Silakan lanjut lagi. Oke, mungkin membahas dari ini ya, kita agak kesampingin dari tadi komen tentang semacam perpolitikan gelap itu tadi, kita masuk ke commercial bribery. Terjadi ketika vendor atau agen penjual menawarkan sesuatu yang bernilai kepada pembeli untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, misalnya seorang salesman mungkin menawarkan liburan mewah atau hadiah mahal kepada pembeli sebagai insentif. Nah, tindakan ini ilegal dan dianggap sebagai suatu bentuk suap. Itu. Nah, banyak pengecer memiliki kebijakan untuk menolak hadiah atau hiburan dari vendor agar keputusan pembeliannya dibuat berdasarkan kebutuhan dari bisnisnya itu apa sih sebenarnya. Nah, selanjutnya ada chargeback. Chargeback adalah praktik di mana pengecer mengurangi jumlah pembayaran ke vendor jika barang yang diterima tidak sesuai dengan standar. Nah, misalnya jika pengiriman tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan, pengecer dapat melakukan chargeback. Namun, proses ini bisa sulit bagi vendor karena uang sudah diterima dan tercatat sebagai dibayar, sehingga klaim sulit diproses kembali. Vendor sering merasa bahwa chargeback ini tidak adil dan tidak etis. Nah, selanjutnya ada buybacks. Terjadi ketika vendor membeli kembali produk dari pengecer untuk mengosongkan ruang bagi produk baru atau produk kompetitor gitu. Dalam beberapa kasus, pengecer juga dapat memaksa vendor untuk membeli kembali barang yang kurang laku di pasar. Nah, praktik ini sering dipertanyakan karena bisa mempengaruhi persaingan pasar secara tidak adil. Next. Nah, selanjutnya ada exclusive dealing agreement, ada tying contracts, dan refusal to deal. Nah, pertama ada exclusive dealing agreement. Adalah perjanjian eksklusif di mana pengecer setuju hanya menjual produk dari vendor tertentu dan tidak menjual produknya pesaing. Nah, misalnya pengecer mungkin hanya menjual produk minuman dari satu merek besar saja gitu. Namun perjanjian ini bisa dianggap anti kompetitif jika pasar didominasi oleh satu pihak saja. Tapi maksudnya exclusive dealing agreement ini sebenarnya kalau dibilang suatu yang tidak etis, tapi lumrah terjadi gitu. Maksudnya kayak misalnya KFC teridentik dengan Coca-Cola, misalnya yang lain identik dengan Pepsi apa segala macam. Ya mereka cuma ngelayanin itu doang gitu. Ada Pepsi nggak? Nggak ada, adanya Coca-Cola. Ada Fanta nggak? Ada Coca-Cola. Semuanya Coca-Cola gitu. Mau sodanya soda apa, pokoknya Coca-Cola gitu. Nah, itu yang dinamakan exclusive dealing agreement. Ya udah, kita support dealingnya di Coca-Cola aja nih, nggak boleh ke minuman-minuman soda yang lain gitu. Ya udah, di situ cuma ada Coca-Cola. Jadi sebenarnya ini dibilang ilegal atau bukan ilegal, tidak etis, nggak juga gitu. Karena sering terjadi. Nah, tying contract selanjutnya adalah perjanjian di mana vendor meminta pengecer untuk membeli produk lain sebagai syarat membeli produk utama di bundling. Nah, misalnya
vendor meminta pengecer untuk membeli seluruh rangkaian produk, tidak hanya satu jenis saja. Praktik ini dianggap melanggar hukum jika mempengaruhi persaingan dan memaksa pengecer membeli barang yang tidak sedang mereka butuhkan. Jadi harus beli, kalau mau beli ini, ada rentetan yang harus beli ini dan ini baru dapat ini. Nah, itu yang disebut tying contracts gitu. Jadi dalam bentuk bundling, kalau misalnya bundling isinya sama semua yang dibutuhkan sama konsumen nggak apa-apa. Sama pengecer nggak apa-apa. Mereka butuhnya produk A, tapi harus beli sampai D, B, C, D gitu semua harus dibeli. Yang laku cuma A doang. B, C, D-nya kan apa ya? Suatu nggak etis gitu. Ngapain beli B, C, D-nya orang nggak laku nggak di ini. Makanya nanti selanjutnya dia bisa ribut lagi di bagian nanti di bagian apa buybacks nanti. Ini saya nggak mau beli aja lagi gitu. Jadi dari pengecer ada, dari produsen ada tindak apa etisnya. Nah, refusal to deal gitu. Terjadi ketika vendor menolak untuk menjual kepada pengecer tertentu. Nah, secara umum vendor berhak untuk menolak melakukan bisnis gitu kepada salah satu vendor atau vendor-vendor tertentu, tapi tidak boleh melakukannya untuk keuntungan pesaing lain. Gitu. Praktik ini bisa dianggap tidak adil jika dilakukan hanya untuk mendukung pengecer lain dan membatasi jaringan. Nah, oke, boleh next. Selanjutnya ada sustainable and local buying. Nah, produk lokal nih. Banyak perusahaan yang kini mendukung produk lokal sebagai bentuk CSR atau Corporate Social Responsibility untuk meningkatkan ekonomi komunitas di sekitar. Misalnya Tokopedia meluncurkan inisiatif untuk mempromosikan UMKM lokal di Indonesia agar lebih kompetitif di pasar digital. Inisiatif ini juga membantu mengurangi jejak karbon dengan mendukung pemasok yang dari dalam negeri itu sendiri. Nah, selanjutnya ada keberlanjutan nih. Sustainable-nya. Tadi kan local buying, sekarang sustainable-nya, keberlanjutan. Starbucks Indonesia baru-baru ini beralih menggunakan sedotan kertas dan kemasan yang bisa dapat didaur ulang untuk mengurangi sampah plastik. Nah, inisiatif ini adalah bagian dari komitmen perusahaan terhadap lingkungan dan menjadi contoh bagaimana bisnis bisa mendukung keberlanjutan lingkungan melalui perubahan kecil. Ya, jadi yang mengganti sedotan-sedotan plastik itu yang susah untuk diurai oleh tanah atau diurai oleh lingkungan atau mencemari lingkungan itu menjadi plastik-plastik yang terbuat dari bahan kertas dan kemasan-kemasan daur ulang yang bisa dipakai ulang, bukan dipakai ulang, yang bisa kemudian diubah menjadi bentuk yang lain ketika kemasan tersebut sudah tidak dipakai lagi gitu. Nah, boleh next. Nah, selanjutnya eco-friendly initiative atau inisiatif ramah lingkungan. Kesadaran akan lingkungan menjadi tren besar dalam corporate social responsibility, terutama di industri yang menggunakan banyak plastik dan energi. Contohnya Unilever Indonesia telah meluncurkan program untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kemasan produk mereka. Program Saset Recovery Program Unilever berfokus pada daur ulang saset-saset plastik yang mereka gunakan dalam kemasan produk mereka. Mereka bekerja sama dengan komunitas dan pemulung atau pengepulnya juga ya untuk mengurangi limbah plastik. Ini adalah bagian dari target jangka panjang mereka untuk mencapai zero plastic waste. Itu adalah inisiatif ramah lingkungan dari uh, Unilever. Gitu. Next. Nah, oke. Selanjutnya ada study case yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Suaranya nggak ada kayaknya. Itunya apa mute nggak di unmute kayaknya. Eh, Mas Rega boleh di pause dulu. Boleh nggak? For a long time in history, Indonesia, a group of islands along the equator, has been known for its rich natural beauty. Started from a home industry in 1977, PT Maxindo Karya Ayuba
has grown to become one of the best companies producing the best products from natural tropical roots. Surrounded by beautiful nature with a warm and humid climate along the volcanic belt, PT Maxindo Karya Anugrah has access to the best natural ingredients from Indonesia's fertile soil. We work together with local farmers while also empowering them with environmental safety and quality knowledge to maintain the quality of our raw ingredients and maintain our spirit of giving back to society. This teamwork allows us to bring the best of nature. Support our work principle of balancing quality and ability. Our factories are outfitted with state-of-the-art machinery that collaborates with professional workers. That allows us to ensure that the quality of every aspect of our manufacturing process meets international standards. Our live and advanced facilities produce fried chips made from cassava, purple sweet potato, orange sweet potato, and taro under our Maxi brand. We also produce the finest raw cassava pellets with unique Indonesian spices and ready-to-eat crackers made from our raw pellets. In addition to providing the best products under our brand. Ya, izin melanjutkan Pak dan teman-teman. Ya, untuk study case di sini ada PT Maxindo Karya Anugrah sama PLMA. Nah, sebelum masuk ke penjelasan kenapa ini jadi study case ya, jadi eh, saya izin ngejelasin dulu PT Maxindo itu apa, PLMA itu apa. Oke, jadi PT Maxindo Karya Anugrah tuh perusahaan Indonesia yang memproduksi berbagai cemilan. Jadi kayak seperti ginger lime cracker, vegan brown cracker, atau tadi sweet potato dan lain-lain. Jadi produk ini tuh menggabungkan bahan-bahan lokal Indonesia dengan tren global gitu ya. Seperti camilan sehat, terus juga berbasis nabati. Nah, Maxindo ini berfokus pada kualitas produk yang tinggi lah dan membawa rasa khas Indonesia ke pasar internasional. Nah, untuk PLMA itu apa? PLMA itu Private Label Manufacturer Association. Itu sebuah asosiasi yang menghubungkan produsen dengan retailer atau pengecer ya di seluruh dunia. Nah, PLMA ini ngebantu produsen seperti Maxindo contohnya untuk memperkenalkan produk mereka ke retailer besar yang ingin menjual produk dengan merek mereka sendiri gitu atau kayak yang materi yang udah kita bahas tadi private label gitu. Nah, jadi Maxindo ini memasarkan produk mereka melalui jaringan retail yang besar tentunya karena PLMA ini ranahnya udah internasional gitu tanpa perlu menggunakan merek mereka sendiri tapi dengan merek toko atau retailer yang sudah dikenal luas gitu. Nah, eh PT Maxindo Karya Anugrah nih kita pilih buat presentasi ini karena mereka manfaatin kesempatan yang diberikan sama PLMA untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar internasional gitu. Di chapter 13 tadi kan kita belajar tentang gimana retailer milih dan membeli produk termasuk pengembangan dan pembelian private label gitu. Nah, Maxindo ini contoh nyata bagaimana produsen lokal bisa masuk ke pasar global melalui kerjasama dengan retailer besar menggunakan strategi private label. Nah, lalu untuk selanjutnya itu
Ini saya mau ngejelasin tentang eh, PT ini dan PLMA dan kaitannya dengan chapter 13 kita ini ya. Jadi mungkin saya akan ngejelasin hubungannya dengan tiap LO ya. Ini dengan ya jadi eh, tadi tuh kita udah bahas tentang gimana retailer membeli barang dari produsen atau pemasok, terus juga bagaimana retailer memilih mengelola produk, terus bagaimana mereka bernegosiasi dengan produsen buat dapetin produk dengan harga yang tepat dan kualitasnya yang sesuai gitu. Nah, sekarang kita lihat gimana PT Maxindo Karya Nagra, PLMA dan retailer tuh semuanya berhubungan sama chapter ini ya. Jadi yang pertama mungkin dari 13 satu dulu, atau identify the branding option available to retailer. Jadi tadi kan kita udah eh, belajar mengenai eh, tentang berbagai pilihan branding yang dimiliki retailer seperti national brand, private label, dan juga generic brand. Sini kan retailer harus memutuskan apakah mereka ingin menjual produk dengan merek mereka sendiri, private label, atau membeli produk dengan merek nasional yang sudah dikenal konsumen. Nah, PT Maxindo Karya Negara ini manfaatin private label buat pasarin produk mereka. Mereka tuh produksi camilan seperti yang tadi saya udah bilang ya, ginger lime cracker sama vegan prawn cracker. Dan itu ngejualnya melalui retailer dengan merek toko ya, bukan merek Maxindo. Jadi kalau memang produk awalnya mereka tuh bawa produk itu merek produknya merek perusahaan, merek Maxi. Nah, jadi ketika sudah masuk ke eventnya PLMA ini, ya retailer yang beli itu bisa ganti nama produknya gitu. Jadi eh, ya ini sesuai lah sama pembahasan di LO 13.1 ya teman-teman. Contoh penggunaan private label gitu. Terus juga di LO 13D ya, tadi kita belajar tentang describe how retailer buy national brands. Jadi hmm, cara bagaimana retailer membeli produk dari national brand ya. Jadi meskipun PT Maxindo ini lebih fokus pada private label, mereka juga harus paham bagaimana cara retailer membeli produk dari national brand. Karena Maxindo memasarkan produknya melalui retailer besar ya. Mereka harus beradaptasi dengan cara retailer membeli produk dari produsen lain, termasuk merek nasional. Nah, merek Maxindo ini, PT Maxindo ini udah pastinya memastiin bahwa produk mereka bersaing dalam hal kualitas dan harga dengan produk nasional brand gitu. Agar retailer lainnya tuh apa ya merasa nyaman buat menjualnya. Jadi meskipun Maxindo tidak menjual nasional brand, mereka harus memahami proses yang dilakukan retailer untuk membeli produk tersebut biar bisa bersaing di pasar yang lebih luas. Terus selanjutnya tadi LO 13.3 nih. List the issues retailers consider when developing and sourcing store branded merchandise internationally. Jadi kita tadi udah belajar juga dibahas sama teman-teman yang lain ya tentang isu-isu yang harus dipertimbangkan oleh retailer karena mereka mengembangkan dan membeli merchandise private label di pasar internasional. Terus ini juga jadi melibatkan apa ya hal-hal seperti kualitas produk, regulasi internasional, kita gimana mastiin produk memenuhi standar pasar global. Nah, Maxindo ini yang menjual produk mereka melalui private label, ya pastinya udah dipertimbangin banget soal kualitas dan regulasi pasar internasional gitu. Ketika mereka bekerja sama dengan retailer global ya melalui vendor PLMA, mereka harus mastiin produk mereka tuh sesuai dengan standar kualitas internasional lagi, bukan lagi standar nasional gitu. Dan memenuhi regulasi yang berlaku di negara tujuan ekspor. Eh, ini juga apa ya, termasuk memilih bahan yang berkualitas, memastikan keamanan produk, terus juga mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan sama retailer besar. Terus tadi nih kita di 13.4, understand how retailers prepare for and conduct negotiation with their vendors. Jadi tadi kan kita udah belajar soal bagaimana retailer mempersiapkan diri dan bernegosiasi dengan produsen atau vendor. Ya, negosiasi ini tadi yang jadi dibahas juga melibatkan harga, volume produk, pengiriman, serta ketentuan lainnya biar produk bisa dijual dengan harga yang menguntungkan bagi retailer dan produsen. Nah, PT Maxindo ini sebagai produsen ya, terlibat dalam proses negosiasi dengan retailer besar yang menjual produk mereka dengan merek toko.
di pameran PLMA tuh Maxindo apa ya udah pasti mereka sebelum apalagi masuk pasar internasional ya pasti ada persiapan diri buat negosiasi mengenai harga juga pesanan dan juga aturan pengiriman gitu. Jadi mereka harus menawarkan harga yang kompetitif, menjaga kualitas produk, terus juga mastiin ketersediaan stok biar retailer tuh ngerasa aman kalau kerjasama sama mereka dalam jangka panjang dan bukan jangka pendek aja gitu. Terus tadi di 13.5 determine why retailers build strategic relationship with their vendors. Mengajarkan eh, pentingnya membangun hubungan jangka panjang ya, yang strategis antara retailer dan produsen. Terus ya pastinya yang namanya perusahaan ya, apalagi kalau udah ngomongin jangka panjang ya, pasti hubungan ini tuh harus didasarin sama kepercayaan, komunikasi terbuka sama ya yang pastinya keuntungan lah, harus saling menguntungkan gitu. Jadi eh, kayak yang sebelum udah saya bilang ya, jadi Maxindo ini membangun hubungan strategis sama retailer global lewat PLMA sebagai vendor. Jadi hubungan ini bukan hanya terbatas pada transaksi jangka pendek, tapi juga ke kemitraan jangka panjang. Terus intinya Maxindo ini menyediakan produk yang berkualitas lah dan memenuhi kebutuhan pasar gitu. Seharusnya harusnya begitu karena ya udah pasar internasional juga kan. Jadi Maxindo membantu retailer membangun loyalitas konsumen juga kalau memang produknya bagus. Yang pada gilirannya itu pastiin kesuksesan bersama gitu dalam jangka panjang. Jadi emang ya bakal saling menguntungkan. Terus di 13.6 indicate the legal, ethical, and social responsibility issues involved in buying merchandise. Jadi tadi kan ngejelasin tentang isu-isu legal, etika, dan juga tanggung jawab sosial dalam proses pembelian merchandise. Eh, jadi sebagai produsen yang beroperasi di pasar internasional, Maxindo juga harus mastiin bahwa produk mereka tuh memenuhi standar hukum dan etika yang berlaku di negara tujuan ekspor. Eh, ya bahan-bahannya, mungkin mesin-mesinnya itu harus sesuai regulasi gitu. Jadi eh, apa ya apapun yang digunakan dalam produk mereka diperoleh dengan cara yang berkelanjutan gitu. Terus juga proses produksi memenuhi standar yang berkelanjutan juga gitu. Dan harus ada tanggung jawab sosialnya gitu. Jangan sampai ada eksploitasi entah SDM atau SDA-nya gitu. Jadi dengan memperhatikan hal-hal itu tuh Maxindo bisa menjaga reputasi mereka di mata konsumen dan juga retailer global yang semakin peduli dengan masalah lingkungan dan etika lah ya. Nah, maaf. Ya, jadi eh simpelnya gini, Maxindo ini sebagai produsen, PLMI tadi sebagai vendor internasional untuk para retailer. Jadi benar. eh, gimana ya bilangnya? Jadi pada Maxindo ini mengajarkan kita tentang bagaimana eh, PLMA itu menjadi sebuah wadah bagi para retailer buat milih, membeli, bahkan mengelola merchandise untuk para produsennya juga, baik itu produk nasional atau private label. Eh, nah, Maxindo ini terlibat dalam semua aspek yang dibahas dalam chapter ini gitu. Mulai dari branding, pengembangan produk, hingga negosiasi dan hubungan strategis dengan retailer gitu serta memperhatikan tanggung jawab sosial dan juga legal dalam produksi mereka. Jadi semua ini menggambarkan bagaimana eh, teori dalam chapter 13 ini bisa diterapin dalam dunia nyata. Jadi mungkin untuk bagian study case cukup sampai di situ. Oh ya, tadi untuk di PPT belum baca ya. Jadi chapter 13 strategi manajemen buat strategi pembelian dan pengelolaan merchandise melalui opsi branding, pengembangan produk private label, dan negosiasi dengan vendor. Contoh kasusnya adalah PT Maximus Nugra yang berpartisipasi dalam pameran PLMA di Amsterdam. Perusahaan ini memperkenalkan produk-produk lokal seperti ginger lemon cracker, vegan prawn cracker ke pasar internasional sebagai private label. Partisipasi Maxindo dalam PLMA mencerminkan penerapan strategi pengembangan private label dan sourcing internasional yang memperkuat daya saing retailer di pasar global.
hubungan strategis dengan produsen private label, melalui PLN membantu retailer membangun nilai yang kepercayaan konsumen yang membedakan mereka dari pesaing. Ya, jadi untuk kelompok kami, eh, sekian sampai di sini. Untuk Pak Adrian, sebelum masuk ke sesi tanya, apakah ada yang ingin tambahkan atau dikoreksi, Pak? Oke, untuk ini case-nya seingat saya ada artikel jurnal ya. Ini apakah tidak ada dari kelompok dua? Hmm. Hmm. Hanya tujuan saja berarti ya. Oke, mohon dilengkapi lagi nanti untuk artikel jurnalnya yang berkaitan untuk di topik merchandising-nya untuk presentasinya. Kemudian untuk sesi diskusinya mungkin bisa ditampung pertanyaannya, nanti bisa dikirimkan jawabannya ke email saya nanti untuk hasil ini respon dari pertanyaan-pertanyaan. Silakan bisa dilanjutkan untuk diskusi. Oke, baik. Terima kasih, Pak Adrian. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya boleh mengaktifkan fitur raise hand. Ya silakan Julio, langsung dimulai aja. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok dan kesempatannya untuk bertanya. Pertanyaan saya ini, eh, apa aja sih tantangan yang bakal dihadapi oleh pengecer dalam membangun kepercayaan konsumen ketika produknya yang dijual itu udah beredar luas melalui gray market? Itu aja pertanyaannya. Terima Oke, baik, kasih. terima kasih Julio. Selanjutnya Asti, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya. Izin bertanya, apa saja tantangan yang biasanya dihadapi pada pengecer saat mengembangkan dan mencari sumber untuk produk bermerek toko di pasar internasional dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Itu aja, makasih. Oke, baik, makasih banyak Asti atas pertanyaannya. Izin Pak Andrian, kelompok kami minta emailnya Pak untuk. Iya, nanti saya akan kirim di kolom chat. Oke, baik Pak. Oke, baik teman-teman. Karena sudah ingin mendekati jam 10 ya. Ada beberapa rekan-rekan di sini juga akan kelas lagi. Ada baiknya kurang lebihnya dari kelompok kami. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materinya bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Iya. Tadi pertanyaannya berapa? Kayaknya masih baru dua atau tiga. Iya, masih dua, Pak. Apa mau ditambah lagi, Ah, Pak? bukannya kelompoknya ada tujuh ya? Kelompok tujuh kan berarti enam kelompok berarti yang tidak presentasi. Iya bukan? Oke, baik. Atau mau di apa namanya via via grup aja kali ya, Pak ya? Teman-teman biar langsung berembuk di grup aja.
Oke, kalau tidak ada lagi berarti ini hanya cuma dua kelompok ya berarti tadi yang presentasi, yang memberikan pertanyaannya. Ya mungkin di data nanti biar saya bisa apa cross check kelompok siapa aja yang tidak memberikan responnya. Oke, jadi materi hari ini saya rasa sudah cukup ya untuk pembahasan tentang buying merchandise. Terima kasih banyak kelompok dua untuk materinya. Untuk studi kasusnya mau ditambahkan tadi dari artikel jurnalnya yang belum disampaikan. Oh, baik, Oke, Pak. itu saja. Terima kasih banyak. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.